Renungan Pesta Pembaptisan Tuhan tahun C. Apakah kita tetap memilih menjadi Katolik bila kita tidak dibaptis sedari kecil? Apa nama baptismu? Dan ceritakan kisahnya di kolom komentar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Jadi pas sekali ya, kenapa di awal saya menanyakan nama baptis kita dan bagaimana kisahnya. Jangan-jangan kita nggak tahu lagi cerita Santo Santa baptis kita. Nggak usah panjang-panjang deh, cukup kisah singkatnya saja. Karena saya tahu di sini penonton renungan Mastri ini pasti kebanyakan dibaptis dari lahir. Dan orang tua kita jarang sekali ada yang menceritakan santo atau santa baptisnya kepada anaknya. Jadi kita mesti cari tahu sendiri kisahnya. Contohnya saya, nama baptis saya adalah Andreas. Santo Andreas adalah rasul pertama yang menjadi murid Yesus. Dia seorang penjala ikan awalnya. Dan dia jugalah yang memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus. Dia setia mengikuti Yesus dan akhirnya disalibkan, sama seperti Yesus. Hanya saja dia disalibkan dengan simbol huruf X. Dan hari Santo Andreas diperingati setiap tanggal 30 November. Itu saja. Dan sedikit cerita ya, saya tuh dari kecil tidak pernah memakai nama baptis saya sebagai nama panggilan, nama tulisan, bahkan pada KTP. Alasannya satu, karena saya takut saya jadi absen nomor 1 atau absen awal-awal di kelas. Takut dipanggil ke depan atau disuruh duluan terus di kelas. Akhirnya jadi keterusan deh sampai sekarang. Nggak pernah kasih nama baptis di keseharian saya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini di pesta pembaptisan Tuhan kita akan mengakhiri masa Natal sekaligus mengawali hari Minggu biasa. Dan pesta pembaptisan Tuhan Yesus ini adalah titik awal dari pelayanan publik Tuhan Yesus. Sebuah transisi dari hidup Yesus yang dulunya tersembunyi di Nazaret, kemudian setelah pembaptisan menjadi pelayanan publik, pelayanan yang terbuka ke semua orang di depan umum. Yesus mengajar, melakukan banyak mujizat, banyak penyembuhan dan pengusiran terhadap roh jahat. Dan ini berakhir dengan puncaknya saat Yesus sampai di kota Yerusalem. Saat Yesus menderita, disalibkan, wafat dan bangkit. Jadi ini kenapa pembaptisan Tuhan itu selalu diletakkan di awal masa liturgi yang mengawali minggu biasa. Pertanyaan yang sering datang adalah kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pula? Bukankah Yohanes Pembaptis itu pembaptisannya adalah simbol atau tanda dari pertobatan? Jadi untuk orang-orang berdosa yang ingin bertobat, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang pasti tidak berdosa. Lalu kenapa dia kok ikut-ikutan dibaptis dengan pembaptisan pertobatan Yohanes? Seolah Yesus ini berdosa sama seperti manusia lainnya. Apa tujuan pembaptisan Tuhan? Pertama, Yesus ingin menggenapi seluruh kehendak Allah. Karena memang peristiwa pembaptisan ini adalah ketetapan Allah yang sudah diramalkan di Perjanjian Lama. Kedua, Yesus ingin menunjukkan sikap solider kepada umat manusia. Walaupun dia tidak berdosa, tapi dengan pembaptisannya Yesus ingin menunjukkan bahwa dia ada di tengah-tengah orang berdosa dengan menunjukkan kesolidaritasannya dan mengampuni dosa kita. Ketiga,
Pembaptisan Tuhan Yesus adalah permulaan dengan restu Allah dan penyertaan Roh Kudus, maka Yesus siap untuk memulai melakukan misi utamanya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita dibaptis? Bicara pembaptisan, saya jadi ingat ucapan sahabat saya namanya Egi. Saya tidak ingat jelas sih kejadiannya karena sudah lama terjadi. Waktu saya kuliah, saya sedang ngobrol santai waktu itu di sekretariat KMK. Tapi kira-kira begini kejadiannya. Sahabat saya berkata kepada saya, "Tri, agama itu doktrin." Terus saya bertanya, "Kenapa agama itu doktrin, Gi?" "Iya, agama itu doktrin. Doktrin dari orang tua kita kepada kita." Saya yang waktu itu masih naif tidak setuju dengan omongan kawan saya itu. Dan tempat terjadi perdebatan antara kami berdua. Waktu itu saya berpikir, bagaimana mungkin agama itu doktrin? Saya memilih agama saya sendiri, menjalankan ibadat dengan baik dan penuh kesadaran, bukan karena doktrin orang tua. Bagaimana mungkin agama merupakan doktrin orang tua kita? Saya sebenarnya menjawab omongan kawan saya itu dengan sekenanya, tanpa sadar dan tanpa dasar yang jelas. Bahkan terkesan ngotot karena tidak ingin kalah berdebat. Sampai kawan saya itu menutup dengan sebuah pertanyaan. "Tri, bagaimana kalau dari kecil lu nggak dibaptis? Apakah lu tetap beragama Katolik? Gimana kalau orang tua lu nggak mengajarkan yang terbaik tentang agama Katolik? Membiarkan lu memilih jalan lu sendiri, memilih agama sendiri. Apakah lu tetap akan menjadi Katolik?" Saya masih menjawab dengan ngedumel seolah-olah nggak mau kalah. Berpuluh tahun kemudian, setelah saya menikah dan saya punya anak, saya jadi sadar dengan ucapan kawan saya itu, bahwa benar, agama itu doktrin dari orang tua saya kepada saya. Sedari kecil saya sering dibangunkan pagi-pagi untuk ke gereja, diajak ibadat lingkungan atau wilayah, dimasukkan putra atar, disuruh ikut mendika, pernah masuk seminari, dan aktif kegiatan kerohanian waktu kuliah. Walaupun kadang di beberapa kegiatan yang saya ikuti dengan bermalas-malasan, dengan setengah hati. Saya sadari atau tidak, itu merupakan doktrin orang tua saya. Dan akhirnya saya merasa doktrin orang tua saya itu berhasil kepada saya. Dan doktrin itulah yang akan saya wariskan kepada kedua anak saya lewat pembaptisan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pernah nggak membayangkan bagaimana jadinya bila kita tidak diberikan orang tua kita untuk dibaptis dari kecil? Biarkan saja kita dibaptis dewasa. Biarkan kita semua bebas belajar semua agama, sampai kita bisa memilih agama yang terbaik untuk diri kita sendiri. Apakah kita tetap akan memilih Katolik bila kita tidak dibaptis sedari kecil? Sekarang apa jadinya kalau kita tidak dibaptis dari kecil? Percayalah, yang terjadi adalah umat Katolik akan menjadi semakin sedikit. Dan agama kita akan menjadi semakin minoritas dan akan menjadi semakin sulit. Bahkan mungkin hilang di Indonesia ini. Karena bukan apa-apa ya, pengaruh saudara kita yang muslim itu disadari atau tidak memang sangat kuat. Dari segi apapun, kita tidak akan pernah bisa melawan mereka dalam hal kuantitas. Dalam hal pernikahan juga. Bila ada dua orang berbeda agama berpacaran, bila akan menikah, kebanyakan orang Katolik yang akan kalah atau mengalah, berpindah ke agama pasangannya. Dan akan semakin banyak orang yang akan login ke agama mereka.
Dan hal itu tidak bisa dipungkiri. Itulah sebabnya kita harus membaptis anak kita sedari kecil dan harus mendoktrin mereka dengan sungguh-sungguh, mengajarkan mereka dan jangan melepaskan anak-anak kita, membiarkan mereka memilih agama mereka. Seperti semboyan orang Katolik saat ini, 100% Katolik, 100% Indonesia. Itulah doktrin yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan itulah satu-satunya cara, hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kita di dunia dan di akhirat, dengan membawa anak-anak kita untuk dibaptis. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejatinya pembaptisan memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Dengan dibaptis, tidak semata-mata kita dibaptis, kita menjadi Katolik, dan ya sudah, cukup sampai situ. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, dan pasti kita akan beroleh keselamatan, dan pasti masuk surga. Oh, tidak semudah itu. Sejatinya pembaptisan memiliki 4 makna untuk kita. Pertama, kita dibebaskan dari dosa asal, yaitu dosa yang turun-menurun sampai ke kita dari Adam dan Hawa. Nah, dengan pembaptisan itu kita menjadi suci lagi, kita diperbaharui lagi. Kedua, kita menjadi anak-anak Allah. Dengan dibaptis, hubungan kita menjadi lebih intim dengan Allah, dan hubungan kita dipererat. Tidak hanya sebatas sebagai Tuhan dengan umatnya atau hambanya, tapi lebih erat lagi antara Bapa dan anaknya. Ketiga, kita dikaruniai Roh Kudus. Dengan dibaptis, dengan memberi nama baptis, nama santo dan santa di depan nama kita akan dilindungi, disertai dan dibimbing oleh Roh Kudus sampai kita mati. Keempat, kita menjadi anggota gereja. Dengan pembaptisan, kita sepenuhnya dan secara resmi menjadi anggota gereja. Dan secara resmi juga kita diberikan hak, kewajiban, dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan gereja. Saudara-saudari terkasih, saat ini, saat pesta pembaptisan Tuhan, sudah seharusnya kita pun ikut berpesta. Bukan hanya karena Tuhan telah dibaptis, tapi juga kita berpesta karena kita juga dibaptis. Dosa kita telah dihapuskan. Kita menjadi anak Allah. Kita dikaruniai Roh Kudus. Dan kita menjadi anggota gereja. Kita harusnya bangga dan bersyukur karena kita telah dibaptis. Dengan demikian, kita telah mengetahui kemana arah dan tujuan hidup kita nantinya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita menghidupi kembali makna pembaptisan dalam hidup kita. Mari kita tidak hanya berhenti di pembaptisan, tapi juga menghidupi pembaptisan itu dengan berperan aktif sebagai anak-anak Allah yang terbebas dari dosa dan dikaruniai Roh Kudus. Berperan aktif dalam setiap kegiatan gereja. Dan mari kita berpesta pada pesta pembaptisan Tuhan ini. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.